Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya Adelia Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Hukum Bisnis mengucapkan salam kenal teman-teman sekalian. Benteng Fort Rotterdam mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian yang berkedudukan di kota Makassar ataupun sekitarnya. Benteng ini terletak pada barat Pantai Losari, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini berluaskan sekitar 28.595,55 meter bujur sangkar dengan panjang sisi yang berbeda. Tinggi dari benteng Fort Rotterdam sendiri bervariasi, mulai daripada 5 hingga 7 meter dengan ketebalan sekitar 2 meter. Benteng yang merupakan salah satu situs bersejarah asal Sulawesi Selatan ini telah dibangun sejak masa kepemimpinan Raja Goa ke-9 dan disempurnakan di bawah kepemimpinan Raja Goa ke-10 pada tahun 1545. Benteng Rotterdam Makassar dibangun oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matare Karaeng Manguntungi Tumapak Risi Kaluna, dan diselesaikan oleh putranya sendiri, yaitu Raja Goa ke-10, Iman Rigau Bonto Karaeng Lakiu Tony Palangga Ulaweng, dengan konstruksi tanah liat pada tahun 1545. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Imangirangi Daeng Manrabia, atau sering pula kita kenal dengan sebutan Sultan Alauddin, pada tahun 1634, tembok benteng kemudian diperbaiki dan menambah material batu karang, batu padas, dan batu bata, menggunakan kapur dan pasir sebagai perekatnya. Benteng Fort Rotterdam memiliki bentuk yang menyerupai penyu. Hal tersebut bukan hanya tanpa alasan, melainkan mengandung makna filosofis, di mana penyu merupakan makhluk yang sanggup bertahan hidup di dua alam, baik di darat maupun di laut. Filosofi penyu ini kemudian dianggap mencerminkan kondisi kerajaan Goa pada masa itu, yang mampu berjaya di daratan maupun di lautan, dengan kemampuannya menguasai hampir seluruh daratan Pulau Sulawesi. Sebenarnya, nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua, yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Namun atas kekalahan dan paksaan Belanda, Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667, yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang akhirnya diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur semasa itu. Benteng ini juga menjadi saksi bisu dan menjadi tempat Pangeran Diponegoro dipenjara. Saat Belanda menginvasi tanah Makassar, pecahlah perang antara Sultan Hasanuddin dan pasukan Cornelis Spelman pada tahun 1666. Selama setahun, Benteng Ujung Pandang digempur Belanda, hingga akhirnya pasukan Sultan Hasanuddin kalah dan harus menyerahkan benteng kepada Belanda. Seisi benteng porak-poranda. Sebab itulah, pada masa kolonial Belanda, Benteng Ujung Pandang dibangun kembali dan ditata sesuai dengan arsitektur milik Belanda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya pada masa itu, benteng dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan penampungan oleh Belanda untuk rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Pada masa kolonial Jepang, benteng ini kemudian beralih fungsi menjadi pusat studi pertanian dan juga bahasa. Sementara setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai pusat komando, yang kemudian beralih fungsi lagi menjadi pusat kebudayaan dan seni yang berada di Makassar.
Sebagai pusat kebudayaan dan seni, saat ini di dalam kompleks benteng terdapat Museum Lagaligo yang menyimpan beragam koleksi prasejarah. Museum Lagaligo ini memiliki koleksi sebanyak kurang lebih 4.999 buah yang terdiri dari koleksi objek prasejarah numismatik, keramik asing, maupun naskah dan etnografi. Koleksi etnografi terdiri dari berbagai jenis hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, dan benda lain yang dibuat dan digunakan oleh suku Bugis, Makassar, Mandar, dan juga Toraja. Mungkin begitu saja teman-teman rekreasi sejarah kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu.